الله عليه وعلى آله وأصحابه. Amma ba'd. Sampai di mana ya kawan? Syurut, sudah. Aqsamun nasakh. Huna. الثالث. Naam. Jadi telah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu syarat-syarat diperbolehkannya terjadi hukum nasikh dan mansukh. Syarat yang pertama, ta'adzur. Tidak mungkinnya untuk dijamak antara dua dalil. Ya. Adapun apabila kedua dalil tersebut yang kelihatannya terjadi kontroversi, terjadi pertentangan secara zahir, maka kita kembali kepada kaidah yang menyebutkan bahwa i'mal ad-dalilain aula min ihmali ahadihima, sebagaimana ini yang telah menjadi pendapat jumhur. Mengamalkan dua dalil itu lebih utama daripada menghilangkan salah satu dari keduanya. Kemudian syarat yang kedua, harus mengetahui ilmu tarikh, sehingga dari sejarah itu kita mengetahui mana yang nasikh dan mana yang mansukh, mana hukum yang terhapus dan mana hukum yang menghapusnya. Dan ketika kita mengetahui ilmu nasikh dan mansukh tersebut, terkadang disebutkan di dalam dalil itu sendiri secara nas, ya. Di antaranya adalah hadis tentang ziaratul kubur. Naam. Dan demikian pula di antaranya adalah dalil tentang nikah mut'ah dan yang semisalnya, atau pengkhabaran dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka yang mengetahui kapan ayat itu diturunkan dan kapan kemudian satu hukum itu terhapus. Ini disebabkan karena mereka hidup di zaman turunnya wahyu di tengah-tengah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, atau dengan melihat sejarah yang jelas, dilihat dari kedua nas tersebut menunjukkan bahwa nas yang sebelumnya itu lebih terdahulu daripada nas yang setelahnya. Tentang ayatul musabarah, dengan firman Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa. Maka ucapan al-ana sekarang menunjukkan bahwa nas yang sebelumnya yang mewajibkan pertempuran antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir walaupun berjumlah 1:10, itu telah dinasikh dan dihapus hukumnya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang berikutnya. Kemudian syarat yang ketiga, thubutun nasikh. Thubutan nasikh, ada yang sahih dari hukum yang menghapus tersebut, ya, harus dengan berdasarkan kesahihan sanad, seperti Al-Quran yang menghapuskan hukum Al-Quran yang lainnya, ataukah
sunnah yang menghapuskan hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Naam. Ataukah sunnah dengan sunnah, ini semua harus disyaratkan yang memansuhkan ataukah yang menghapuskan hukum tersebut diharuskan sahih. Dan tidak ada perbedaan dalam hal ini kesahihan dari satu sanad, kesahihan dari satu hadis, dan riwayat, apakah riwayat itu sahih mutawatir ataukah sahih dari khabar ahad. Tidak ada perbedaan. Ya. Dan ini adalah merupakan pendapat jumhur, pendapat ahli sunnah wal jamaah. Nah, adapun kalau kemudian yang menasikh, yang menghapuskan hukum itu dhaif, ya, dan yang semisalnya, mimma la taqumu bihi hujjatun, di antara apa-apa yang tidak bisa ditegakkan padanya hujjah, fa la ya'ruju alaihi ay yakuna nasikhan, ya, tidaklah bisa disandalkan dan tidak bisa berstatus sebagai nasikh. Naam, washtaratal jumhur. Jumhur mensyaratkan ayyakuna aqwa minal mansukh. Jumhur yang dimaksud di sini adalah jumhur dari kalangan usuliyin. Antum perlu tahu bahwa kutubul usul itu sudah banyak pula dipengaruhi oleh ilmu kalam setelah Al-Baqilani, salah seorang alim yang bermadzhab Asy'ari, itu mencampur adukkan antara ilmu syariah wa ilmu kalam. Ya, sehingga banyak dari kalangan mereka yang menggeluti ilmu usul juga dari kalangan ahlul bid'ah. Nah, jadi jumhur yang dimaksud di sini adalah jumhur al-usuliyin. Mereka mensyaratkan ayyakuna aqwa minal mansukh, bahwa yang menghapus itu harus lebih kuat daripada yang dihapus hukumnya. Fala yansakhul mutawatiru indahum bil ahad, atau fala yunsakhul mutawatiru indahum bil ahad. Maka tidak boleh riwayat yang mutawatir dihapus oleh riwayat dari khabar wahid. Wa in kana tsabitan, walaupun khabar ahad itu sahih. Nah, ya, jikalau demikian keadaannya, maka tidak boleh. Berdasarkan kaidah ini, Al-Quran menghapus sunnah. Ya. Nah, berdasarkan pendapat ini, ya, sebab kebanyakan riwayat-riwayat hadis dari khabar ahad. Nah, tapi kalau mereka yang tidak mensyaratkan yang demikian, boleh terjadi. Ya. Walaupun terkadang mereka sulit untuk mencari contoh yang jelas dari sisi bolehnya, na'am, memungkinkan untuk terjadi. Wal arjah annahu la yushtaratu an yakuna an-nasikhu aqwa. Dan yang rajih bahwa tidak disyaratkan yang menghapus itu, yang menghapus hukum sebelumnya, lebih kuat. Ya. Jadi walaupun dia khabarnya khabar ahad, maka dia bisa menghapus khabar yang tawatir. Nah, lianna mahallan nasakh al-hukum. Sebab tempat terjadinya atau tempat terhapusnya suatu hukum adalah pada hukum itu sendiri. Dihapusnya sesuatu itu kembali kepada hukum. Wala yushtaratu fi thubuti tawatur, sehingga dalam permasalahan ditetapkannya hukum dan dihapusnya hukum tidak disyaratkan padanya mutawatir. Ya, ini qaulu ahli sunnah.
Nah, seperti Al-Imam Ibn Hazm rahimahullah dan yang lainnya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Ibn Al-Qayyim wa ghairuhum, bahwa hadis itu walaupun dia berasal dari jalan ahad, ya, maka kalau dia sahih harus diamalkan. Kalau dia menghapus hukum sebelumnya, labas, nah, pun harus diamalkan. Dan mereka juga berselisih dalam hal menentukan definisi mutawatir, kapan disebut hadis itu mutawatir, hadis itu ahad. Sehingga kalau kaidah ini dipakai akan terjadi ittirab. Ya, akan goncang. Sebab khilafnya mereka dalam hal menentukan mutawatir ahad akan membawa pengaruh kepada kaidah ini kalau kaidah ini ditetapkan. Nah, sebab demikian banyak di sana riwayat-riwayat yang sebagian menganggap hadis itu mutawatir, yang lain menganggap itu bukan hadis mutawatir. Nah, seperti Suyuti rahimahullah ta'ala, beliau menganggap hadis itu mutawatir kalau 10 jalan dan lebih. Ya, apabila berasal dari 10 jalan atau lebih sudah dianggap mutawatir. Sementara yang lain tidak. Ada yang mengatakan 14, ada yang mengatakan harus 70 jalan, ada yang mengatakan harus 314 sekian jalan. Ya, maka cukuplah dengan ittirabu hadhil aqwal yadullu ala fasadi haddih. Nah, ya, Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, beliau ketika menyebutkan tentang pengertian mutawatir, ya, bahwa yang dimaksud dengan hadis yang mutawatir adalah hadis yang memberikan faedah sampai kepada ilmu al-yaqini. Sampai kepada ilmu al-yaqin. Naam. Ya. Sehingga apa saja dari riwayat yang sampai kepada ilmu al-yaqin, walaupun dari satu jalan, maka dia mutawatir. Kalau yang demikian tidak ada iskal. Ya. Berarti dengan demikian hadis innamal amalu binniyat pun hadis yang mutawatir. Nah, berdasarkan ta'rif yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, akan tetapi ahlul bid'ah ma yuridun hadza. Mereka tidak menginginkan ta'rif mutawatir itu seperti ini, sehingga tujuan mereka adalah untuk mengingkari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahul musta'an. Aqsamun naskhi, pembagian nasikh dan mansukh. Yang qasimun naskhu bi'tibari nassil mansukhi ila 3 aqsam. Terbagi masalah terhapusnya satu hukum apabila ditinjau pada nas yang terhapus, itu terbagi menjadi 3 bagian. Bagi menjadi 3 bagian. Al-awwal, yang pertama, ma nusikha hukmuhu wa baqiya lafzuh. Apa-apa yang dihapus hukumnya sedangkan lafaznya tetap. Hukumnya dihapus, lafaznya tetap. Ya, lafaznya tetap disebutkan di dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah terhapus.
Wa hadha huwal katsiru fil Qur'an. Ini banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Mithaluhu ayat al-musabarah. Ayat musabarah. Wa huma qawlu ta'ala, yaitu firman Allah, iyyakum minkum 20 sabiruna yaghlibu mi'atain. Jika di antara kalian 10 orang yang bersabar, 20 orang yang bersabar mampu mengalahkan 200. Nasakha hukmaha biqaulihi ta'ala atau nusikha hukmuha biqaulihi ta'ala, telah dihapus hukumnya dengan firman Allah yang lain. Al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa fa iyyakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'atain wa iyyakum minkum alfun yaghlibu alfain biiznillah wallahu ma'as sabirin. Fahimtum ya ikhwan? Contoh yang lain apa? Ya Saleh. Man yastahdir? Abdul Fattah. ماذا قلت؟ جماع. أيوة حرام جماع يعني. Itu baru jelas. Kalau jima' haram alal itlaq, haram hukumnya menikah. Barakallahu fiik. Nah, al-jima' fi layali Ramadan. Naam. Ahsant. Apalagi ya ikhwan? Al-iskar, ya, khamr. Naam. Tetap ayatnya disebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim. Tapi sebagiannya telah dihapus hukumnya. Apalagi ikhwan? Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dihapus dengan firman-Nya, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Mada aidan ya ikhwan? Kenapa terhapus? Qala ahadun minal ulama hadza, yani naqala min ahadil ulama. Allah ya akhi, fa in tukhfu ma fi anfusikum aw tubdu yuhasibukum bihillah. Adunnu anna hadhihi al-ayah nas anna ma fi al-qulub qad yuhasab fi ba'd al-ahwal. Ya, la laysa min hadzal bab. Itu pun terkadang kalau dikatakan nasakh, antum juga perlu ini Naam, istilah an-nasakh 'inda as-salaf, terkadang mereka maksudkan bukan istilah nasi mansukh, bukan terhapusnya suatu hukum, tidak. Tapi terkadang mereka maksudkan dengan istilah nasakh ay at-takhsis, ya, dikhususkan. Nah ini ya penting. Nah, ya, dan ini masyhur dari kalamus salaf. Terkadang yang mereka maksudkan dengan istilah an-nasakh, al-muradu bidzalika at-takhsis. Nah, barakallahu fiik. Nah, contoh yang lain apa ya ikhwan? Nasih mansukh hukum hubungannya dengan syariat sebelum kita, syariat sebelum Rasulullah SAW. Sudah menjadi ketetapan dalam syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ghanimah dihalalkan. Nah,
Wa hikmatu nashil hukmi dunal lafzi. Hikmahnya kenapa dihapusnya hukum tanpa lafaz, baqa'u thawabit tilawah, ya, sehingga tetap bisa dibaca, pahala membaca itu tetap ada gitu. Wa tadhkirul ummah bi hikmatin nasikh, dan mengingatkan umat, ya, hikmahnya dihapusnya satu hukum. Paham ya, ikhwan? Nah, sehingga kita disebutkan ketika kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang berkenaan tentang nasikh dan mansukh, kita melihat bahwa ternyata Allah Subhanahu wa taala hendak dan menghendaki kebaikan bagi umat ini, selalu mencari sesuatu yang menjadi maslahat bagi umat dan memilihkan pada umat ini apa yang terbaik. Ya. Ketika kita membaca al-ana khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, ini peringatan bagi umat. Ya, hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memansukhkan ini disebabkan karena kelemahan manusia. Ya. Dan juga di saat kita membaca, ya, periode yang yakni hikmah diharamkannya khamar secara berangsur-angsur, berperiode. Ya. Periode pertama hanya disebutkan kemudaratannya lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian setelah itu dilarang mendekati sholat dalam keadaan sakran, dalam keadaan mabuk. Lalu kemudian setelah itu turunlah firman Allah Subhanahu wa taala yang menghapus seluruh hukum tersebut. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amal syaitan fajtanibuh. Maka dengan turunnya ayat ini, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengharamkan secara keseluruhan. Naam. Asani, yang kedua, ma nusikha lafdhuhu wa baqiya hukmuh. Ada yang dihapus lafaznya, sedangkan hukumnya tetap. Ya. Hukumnya tetap. Tapi lafaznya sudah tidak ada di dalam Al-Quran. Ke ayatir rajam, seperti ayat tentang rajam. Ya, sebagaimana yang telah kita sebutkan dahulu, bahwa di sana ada ayat yang pernah diturunkan oleh Allah. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyatakan asy-syaikhu wasy-syaikhatu idza zana ya farjumuhuma albattah. Laki-laki dan wanita yang berzina dan dia muhsan, jika berzina maka rajamlah keduanya. Naam. Faqad thabata fi sahihain min hadits Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Telah sahih di dalam riwayat Bukhari dan Muslim dari hadits Ibn Abbas, anna Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala, bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, kana fima anzalallahu ayatul rajm, kana fima anzalallahu ayatul rajm, adalah termasuk di antara apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ayat tentang rajam. Faqara'naha wa aqalnaha wa wa'inaha. Kami telah membacanya, kami memahaminya dan menghafalnya. Wa rajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Dan telah menegakkan hukum rajam oleh Rasulullah SAW. Tegakkan pada siapa ya kawan? Masih ingat? Siapa sahabat yang terkena hukum rajam?
berlari sampai dikejar karena nggak ditanam. Orang menyerahkan diri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah. Ini ada ayah. Lalu disuruh pulang oleh Rasulullah SAW 3 kali demikian. Ma'iz, ya. Kisahnya Ma'iz bin Malik. Kemudian setelah itu juga termasuk yang dirajam seorang wanita dari Juhainah Ghamidiyah. Imra'ah Ghamidiyah. Naam. Telah terjadi itu. Warajamna ba'da, kami pun merajam setelahnya. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, fa akhsha in tala bin nasi zamanun, maka aku khawatir jangan sampai manusia melewati zaman yang panjang. Ayakula qailun, maka ada orang yang mengatakan, wallahi ma najidur rajma fi kitabillah, demi Allah kami tidak mendapati rajam di dalam kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai ada yang mengatakan demikian. Fayadhillu bitarki faridatin anzalahu Allah, sehingga mereka pun sesat karena meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inna rajma fi kitabillahi haqqun, sesungguhnya rajam itu di dalam kitab Allah itu hak. Alaman zana idza ahsana minar rijali wan nisa, terhadap orang yang berzina apabila dia muhsan. Idza uhsina, ya, apabila dia telah menikah, minar rijali wan nisa, dari laki-laki maupun wanita. Wa qamatil bayyinatu, dan telah ditegakkan padanya bayyinah. Bayyinah itu apa ya kawan? Yaitu persaksian. Harus ada di sana persaksian dari 4 orang. Laki-laki yang adil. 4 syuhada. Nah, apabila tidak cukup 4, maka mereka yang menuduh si fulan berzina, padahal 3 orang saja, maka tidak cukup. Ya, dan mereka yang menuduh namanya qadhif. Naam. Dan orang yang qadhif tidak diterima persaksiannya abadan, selama-lamanya. Itu bayyinah. Mereka harus mendatangkan 4 saksi, ya, untuk menegakkan itu. Dan ini tentunya suatu yang bukan hal yang mudah. Ya. Bahkan di zaman Rasulullah SAW tidak diketahui penegakan rajam dengan 4 saksi, ya kan? Yang terjadi adalah pengakuan dari sahabat. Au kanal habl, ataukah disebabkan karena ada tandanya, yaitu apa? Habl, hamil. Ya, dia dalam keadaan mengandung seorang anak, tidak diketahui siapa ayahnya.
Nah, hamil di luar nikah, maka dengan tanda hamil ini menunjukkan bahwa dia telah berbuat zina. Nah, gimana kalau dia mengaku yang saya dipaksa, yang menyetubuhi saya ini seorang jin, bukan manusia. Ya. Dalam keadaan saya tidak sadar, saya tidak tahu, saya didatangi dalam mimpi, tapi saya merasakan bahwa itu adalah suatu kenyataan. Tiba-tiba hamil. Oke. Terjadi itu. Sampai kejadian ini pun sempat ditanyakan pada Syekh Muqbil rahimahullah. Nah, kalau berdasarkan perkataan Umar bin Khattab, al-habl sudah menjadi saksi, cukup itu menjadi bukti bahwa dia telah berzina. Tapi yang iskal seperti ini. Dia tidak mengakui bahwa dia berzina, tapi dia disetubuhi dalam keadaan dia kondisinya tidak sadar. Ya. Tiba-tiba hamil. Yang menyetubuhi jin. Nah. Ada. Ya. Maka ikhwani fiddin a'azakumullah, tentunya dalam hal ini yahtaju ila bahth, butuh pembahasan. Awil i'tiraf, ataukah pengakuan. Ya. Dia mengakui, bukan dipaksa mengakui ya. Dia mengakui yakni atas inisiatifnya sendiri. Nah, kalau dipaksa mengakui ada, nah, tidak benar yang demikian. Wa hikmatu naskhil lafzi dunal hukum. Nah, sekarang apa hikmahnya? Kenapa lafaznya dihapus, hukumnya ditetapkan? Ikhtibarul ummati fil amali, dalam rangka untuk menguji umat ini dalam beramal, bima la yajiduna lafzahu fil Qur'an, dengan apa-apa yang mereka tidak mendapati lafaznya di dalam Al-Qur'an, wa tahqiq imanihim bima anzalallah, dan untuk membenarkan keimanan mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun tidak terdapat dalam Al-Quran. Aqsa halil Yahud, kebalikan dari keadaan orang-orang Yahudi, alladzina hawalu katma nasir rajam fit Taurah, yang mereka selalu berusaha menghapus, menyembunyikan hukum rajam yang sebenarnya sudah disebutkan dalam kitab Taurat. Ya. Alif. Yang ketiga, ma nusikha hukmuhu wa lafzuh, apa yang dihapus hukumnya dan lafaznya. Hukumnya dihapus, lafaznya juga dihapus. Kanasil 10 radha'at as-sabiq fi hadits Aisyah radhiyallahu anha, seperti dihapusnya 10 kali susuan di dalam hadis Aisyah yang terdahulu, yang kemudian dihapus dengan 5 radha'at. Nah, wa yanqasimun naskhu bi'tibarin nasikh 4 aqsam, juga terbagi hukum nasikh dan mansukh itu ditinjau dari yang menghapus. Yang menghapusnya ada 4 bagian. Al-awwal,
Bagian yang pertama, naskhul Qur'ani bil Qur'an. Menghapus Al-Quran dengan Al-Quran. Wa mithaluhu ayat al-musadarah. Misalnya ayat tentang musadarah. Atsani nashul Qur'ani bis sunnah. Dihapusnya Al-Quran dengan sunnah. Walam ajid lahu mithalan saliman. Saya belum mendapati ada mithal yang sahih. Nah, dalam hal ini sunnah yang menghapus hukum yang terdapat di dalam Al-Quran. Ini belum ada mithal yang sahih, kata beliau. Kebanyakannya dalam masalah tafsil wa tabyin, menjelaskan yang mujmal, mentafsil yang mujmal. Nah, sebab itu tugas dari sunnah Nabi SAW. Ats-tsalits naskhu sunnati bil Qur'an. Menghapus sunnah dengan Al-Quran. Ya, sunnah dihapus oleh Al-Quran. Mithaluhu naskhu istiqbali Baitul Muqaddas. Dihapusnya hukum menghadap Baitul Muqaddas ketika sholat. Ya, ats-tsabit bis sunnah. Yang sahih berdasarkan sunnah. Yang ditetapkan berdasarkan sunnah. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat masih mereka amalkan di Mekah dan kurang lebih 16 sampai 17 bulan di Madinah. Nah, dan itu sabit dengan sunnah, bukan dengan Al-Quran. Dihapus bistiqbalil ka'bati tsabit biqauli ta'ala. Dihapus dengan perintah menghadap kiblat yang sahih berdasarkan firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Perintah untuk menghadap kiblat Baitullah itu dengan Al-Quran. Ar-rabi', yang keempat, naskhu sunnati bis sunnah. Menghapus sunnah dengan sunnah yang lainnya. Wa mithaluhu qauluhu ta'ala. Misalnya adalah firman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kuntu nahaitukum 'anil nabidhi fil 'awiyah. Dahulu aku melarang kalian dari meminum nabidh yang disimpan di tempat-tempat. Nabidh, tahu nabidh? Ya. Kurma simpan lama, campur jadi air kurma, ya. Itu namanya pas. Itu namanya apa, ikhwan? Ideal sudah bisa minum segini. Beras. Beras ketan, ya. Dikasih ragi, terus diapakan, ya kawan? Simpan. Jadi apa? Nabidh. Tape. Nah, aku melarang kalian dari nabidh yang disimpan di tempat-tempat. Lalu kata Rasulullah, fashrabu fima syi'tum. Silakan minum. Ya, apa saja yang kalian inginkan. Wala tashrabu muskira.
Dan jangan kalian meminum yang memabukkan. Dalam artian kalau sudah terjadi perubahan ke arah iskar, ya, na'am, fama kana kathiruhu muskir faqaliluhu haram. Maka kalau kemudian yang demikian itu menyebabkan mabuk, maka sedikit pun diminum ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rawahu Ahmad. Ini wallahu alam. Ana belum tahu tentang kedudukan hadis ini ya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Apa? Antum cetakan apa itu? Sirian. Yang lain Ahmad semua. Al-qawlu qawlul jumhur. Apa diperiksa? Ya. Naam. Wallahu a'lam. Hikmatun naskhi. Hikmah dihapusnya hukum. Linnasi hikamun muta'addidatun minha. Nasakh itu punya hikmah-hikmah. Adanya nasikh dan mansukh. Yang pertama di antara hikmahnya mura'atu masalihil ibad, yaitu memperhatikan kemaslahatan hamba-hamba. Naam. Bitashri'i ma huwa anfa'u lahum. Dengan disyariatkan sesuatu yang lebih bermanfaat bagi mereka. Fi dinihim wa dunyahum. Baik dalam agama mereka maupun di dunia mereka. Nah, dihapusnya hukum khamr itu demi kemaslahatan fid din wa dunia dan seterusnya. Yang kedua, at-tatawwur fit tashri' hatta yablughal kamal. Tatawwur, berkembang dalam hal pensyariatan. Ya, taur demi taur sampai mencapai kesempurnaan. Ya. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwa kalau kemudian dihapus secara langsung mungkin mereka akan merasa berat, sehingga dihapuslah secara berangsur-angsur. Nah, ya. Yang ketiga, ikhtibarul mukallafina biisti'dadihim liqabul at-tahawul min hukmin ila akhar wa ridahum bidzalik. Ikhtibarul mukallafin, menguji ya para mukallaf, dalam hal ini jin dan manusia, biisti'dadihim liqabul at-tahawul min hukm ila akhar, untuk mereka mempersiapkan menerima terjadinya perubahan hukum itu dari satu hukum ke hukum yang lain. Mereka harus siap. Ya, waridahum bidzalik, dan mereka harus ridha terjadi perubahan hukum. Ya, dalam hal menghadap kiblat misalnya. Maka dalam hal ini, ya, yang namanya seorang mukmin harus rela untuk menerima itu. Apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Seorang mukmin sepatutnya untuk tunduk dan taat.
Yang keempat, ikhtibarul mukallafina biqiyamihim biwadhifati syukur. Ujian kepada para mukallaf untuk mereka menegakkan tugas mereka, yaitu tugas bersyukur. Idza kana an-naskhu ila akhaffa, apabila dihapusnya hukum itu ke arah yang lebih ringan. Apabila dihapusnya hukum itu ke arah yang lebih ringan. Naam. Ya. Seperti apa ya ikhwan? Dihapusnya hukum ke arah yang lebih ringan. Tadi dari larangan bersetubuh di malam hari Ramadan menjadi boleh. Ringan. Ayatul musabarah jadi ringan. Ya. Wa wadhifati sabr idza kana an-naskhu ila athqala. Dan juga agar kemudian seorang mukallaf itu menegakkan tugasnya untuk bersabar apabila dihapusnya hukum itu menjadi lebih berat. Apa hukumnya ikhwan? Dari ringan menjadi berat. Alakum. Apa hukum dari ringan jadi berat? Dahulu puasa pilihan, ya kan? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Kemudian dihapus jadi wajib. Faman syahida minkum asyara falyasum. Ya, bahkan pada waktu itu sempat lebih diberatkan lagi, ya kan? Barang siapa yang tertidur ya sebelum dia berbuka atau sebelum dia sholatul isya, maka dia tidak boleh makan pada malam hari itu, tidak boleh bersetubuh sampai pada terbenamnya hari yang berikutnya. Apalagi ya kawan, dari ringan ke berat. ليش ما أحد من الإخوة يرفع التلفون؟ من؟ Siapa itu? Naam. Selain som ya ikhwan. Kenapa sholat? Qirrat fi safar, uqirrat fi safar wa zidat fil hadar, la bas. Ahsant, barakallahu fiik. Naam. Dan yang lain-lain. Maka dengan demikian alhamdulillah selesai pembahasan ringkas tentang an-nasakh. Nah, pembahasan yang berikutnya al-akhbar ini kita tidak baca. Karena ini hanya ringkasan dari mustalah, ya. Pembahasan mustalah. Walaupun ya lumayan cukup penting, tapi biar kita lewati dulu. Nah, ke halaman yang berikutnya pembahasan ijma'. Ya.